Lakuin sesuatu Bapak Ibu dengan hati yang tenang, dengan dada yang lapang, itu berdampak pada aksi-aksi kita. Entah gimana ceritanya, kita bisa menikmati setiap action kita, setiap ikhtiar kita. Hasil dipengaruhi oleh tindakan, tindakan itu dipengaruhi oleh perasaan. Nah, perasaan itu Bapak Ibu dipengaruhi oleh apa? Pikiran. Jadi bagian lengkapnya itu ya, pikiran berpengaruh pada perasaan, perasaan berpengaruh pada tindakan, dan tindakan itu berpengaruh pada hasil-hasil yang kita dapatkan dalam hidup. Jadi kalau kita pengen mengubah hasil, ujungnya Bapak Ibu, yang pertama kali kita perlu ubah, itu apa? Pikiran. Isi dari pikiran kita itu ada belief, ada keyakinan. Dan itu nggak nampak, itu amalan hati. Makanya iman itu kan adanya di pikiran, di perasaan. Kolbu, itu amalan sesuatu yang gak nampak. Para ulama pun Bapak Ibu itu membagi dua. Ada ibadah hati, ada ibadah zahir. Bahkan kata para ulama, seringkali Allah itu membobot lebih berat ibadah batin dibandingkan ibadah zahir. Percaya gak? Ini banyak dalilnya Bapak Ibu. Dan lapang dada itu amalan hati yang berpengaruh pada amalan zahir. Ya, dalilnya banyak Bapak Ibu. Ada dalam sebuah hadis yang sangat panjang, kata Nabi SAW, di antara 3 kelompok manusia yang pertama kali Allah lemparkan ke dalam neraka. Pernah dengar Bapak Ibu hadis ini? Siapa aja? Siapa yang tahu? Ada 3 kelompok manusia yang itu dalam satu hadis sahih, kata Nabi SAW, 3 kelompok ini pertama kali Allah hisab dan pertama kali Allah lemparkan ke dalam neraka. Pernah dengar? Ini populer hadisnya. Ternyata bukan Korun, bukan Fir'aun, bukan Abu Jahal, bukan. Dalam hadis itu, kata Rasulullah, 3 kelompok yang dimaksud adalah 1, mereka yang berjihad di medan perang sampai gugur di medan perang. Secara kasat mata syahid. Kita semua tahu syahid itu luar biasa ganjarannya. Dan kalau kita ngomongin amalan zahir, berperang membela agama Allah sampai syahid, itu udah puncaknya amalan zahir. Betul gak? Udah puncaknya amalan zahir. Masya Allah. Yang kedua, ada orang-orang yang bersedekah, habis-habisan bersedekah. Secara amalan zahir luar biasa. Itu juga amalan yang dicintai Allah dan Rasulnya. Yang ketiga adalah orang yang ahli Quran dan mengajarkan Quran. Ahli ilmu mengajarkan ilmunya. Ternyata 3 kelompok itu Bapak Ibu. Yang pertama kali Allah hisab dan Allah lemparkan ke dalam neraka. Loh kok bisa? Karena ada yang meleset pada amalan batinnya. Ya. Ketika ditanya yang gugur di medan perang, ketika yaumul hisab ditanya sama Allah, apa yang kau cari? Mereka menjawab, aku mencari ridhomu ya Allah. Allah yang maha tahu segala isi hati mengatakan, kadzabta, bohong kamu. Yang kamu cari bukan aku. Yang kamu cari pujian orang kan? Supaya kamu dibilang pemberani, supaya namamu dikenang sebagai seorang pahlawan. Itu yang kamu cari kan? Dan itu sudah kamu dapatkan ketika di dunia. Orang udah muji-muji kamu sebagai pahlawan. Orang udah mengenang kamu sebagai orang hebat. Yang kamu cari sudah kamu dapatkan. Maka enggak ada bagianmu lagi di sini. Aduh, naudzubillah. Yang kedua, orang yang gemar bersedekah, habis-habisan bersedekah. Ketika ditanya, apa yang kamu cari? Aku mencari ridhomu ya Allah. Kata Allah, kadzabta, bohong kamu. Duh, kalau kata para ulama Bapak Ibu, kalau nanti di yaumul hisab Allah sampai mendebat kita, itu udah tanda kita gak akan selamat. Bohong kamu, yang kamu carikan kekaguman orang, supaya orang muji kamu. Ih, Masya Allah ya, Bapak Ibu itu luar biasa, murah hati, dermawan, suka nolong orang. Itu kan yang kamu cari. Dan pujian-pujian itu udah kamu dapatkan.
Orang sudah mengenang kamu sebagai orang baik. Maka nggak ada lagi bagianmu di sini. Yang ketiga, seorang ahli ilmu, ahli Quran dan mengajarkan ilmunya. Itu juga amalan yang mulia. Tapi ketika ditanya, apa yang kamu cari? Ridhamu ya Allah, kadzabta, bohong kamu. Yang kamu cari itu followers. Yang kamu cari itu pengikut. Yang kamu cari itu pujian orang. Dan kamu udah banyak dapat followers, kamu udah banyak jamaahnya, orang mengagumi kamu. Maka nggak ada lagi bagianmu di sini. Naudzubillah. Bapak Ibu, poin saya apa? Amalan zahir sampai mentok sekalipun, begitu meleset amalan batinnya, itu fatal. Niat itu kan amalan batin, dan amalan batin itu seringkali nggak nampak. Termasuk lapang dada, Bapak Ibu. Lapang dada itu amalan batin. Jadi orang itu kalau dadanya lapang, itu berpengaruh pada amalan zahirnya. Kita akan menikmati setiap gerak langkah ikhtiar kita. Dan begitu kita enjoy dalam ikhtiar kita, itu mengundang banyak banget anugerah dan karunia. Bapak Ibu, sekarang saya mau nanya. Kita punya masalah nih dalam hidup. Punya masalah gak? Dari depan kelihatan wajah-wajah banyak masalah ini ya. Terus dengan masalah itu dada kita sempit. Kita stres. Kita pusing sendiri, ngurung diri di kamar. Itu kira-kira masalah lebih cepat beres atau makin susah? Ini logika sederhana. Tapi begitu kita mau melapangkan dada kita, ya, kita bisa tadi itu menatap pikiran dan perasaan, menumbuhkan keyakinan-keyakinan dalam diri kita, yang dengan itu dada kita lapang. Kita bisa melihat masalah itu bahkan bukan sebagai masalah yang mestinya menyempitkan dada. Masalah itu adalah karunia dari Allah, sentuhan sayang Allah. Ini kan semua tentang bagaimana kita memberikan makna. Dan itu akan berpengaruh pada kelapangan dada kita. Kita bisa hadapin masalah itu dengan bahagia dan memudahkan kita menyelesaikannya. Jadi bahkan saya akan jelaskan nanti Bapak Ibu dalam beberapa riset ilmiah. Ternyata orang yang rezekinya bagus, orang yang beruntung, menurut para peneliti, itu adalah orang-orang yang rileks ngadepin hidup Bapak Ibu. Serius saya. Orang yang beruntung dalam hidupnya, orang yang rezekinya bagus, ya, adalah orang-orang yang rileks, orang-orang yang tenang. Makanya kalau saya kutip ada satu ayat dalam Quran, misalnya Quran surat Al-Anfal ayat ke-45. Ini juga kaidah penting Bapak Ibu yang perlu kita pegang. Apa kata Allah? Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Banyak-banyaklah kamu mengingat Allah supaya kamu beruntung. Ini pola kehidupan Bapak Ibu. Jadi kalau kita pengen beruntung, banyak-banyak mengingat Allah. Dan efek dari mengingat Allah udah pasti kolbunya tenang, dadanya lapang. Karena kaidah dasarnya alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah kita akan menemukan kolbu yang tenang. Dan ternyata kolbu yang tenang itu bisa menarik keberuntungan. Jadi kesimpulannya apa Bapak Ibu? Kalau pengen lapang rezeki, kalau pengen jadi orang yang beruntung, iya. Kalau pengen jadi orang yang sejahtera lahir batin, belajarlah untuk melapangkan dada. Ya. Belajarlah untuk bisa menata pikiran, perasaan, agar lapang dadanya, tenang kolbunya. Dan nanti Anda akan rasakan dalam setiap gerak langkah ikhtiar Anda akan menemukan banyak sekali kemudahan.